Selamat pagi Bapak dosen di semua cabang. Salam sehat selalu Pak Edi, Pak Yuli, Pak Wiwit. Oh, Pak Wiwit belum hadir. Kita akan melanjutkan untuk pertemuan ketiga terkait dengan desain grafis arsitektur ya. Namun kali ini kita akan mencermati bagaimana caranya kita nanti akan dapat mempresentasikan hasil desain kita kepada audiens dengan efektif ya, dengan memperhatikan komposisi visual yang audiens yang di luar ya, orang yang awam ya di bidang misalkan rancang bangun begitu ya, mereka dapat bisa mencerna apa yang menjadi ide gagasan kita ya melalui presentasi tersebut. Saya share dulu untuk materinya. Materi maupun link Zoom, link YouTube ya sudah saya sharekan di grup dan Anda bisa download melalui si akad. Akan kita segera mulai ya, mulai saja terkait pertemuan ketiga jelang libur panjang Lebaran ya. Jadi selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga nanti bisa tetap bertahan sampai dengan jelang Idul Fitri nanti ya, supaya kita dapat merayakan Idul Fitri, hari kemenangan tersebut dengan berbahagia ya, dengan suka hati. Pertemuan ketiga, komposisi visual dalam presentasi arsitektur. Nah, dalam hal ini makanya ya, seperti yang Bapak Ibu dosen sampaikan dari awal pertemuan, bahkan mungkin sebelum Anda memutuskan untuk masuk kuliah ya di jurusan atau di prodi desain komunikasi visual ya, yang pertama Anda harus bisa menggambar dulu ya, menggambar tidak buta warna ya, karena hal itu keduanya itu saling terkait ya. Misalkan Anda secara kemampuan menggambar kurang bagus ya, toh itu bisa diantisipasi dengan skill digital ya. Namun demikian untuk hand drawing itu tetap saja diperlukan ya di awal-awal penuangan ide ya, sebelum kita masuk ke sesi digitalnya. Nah, dalam hal ini nanti ya, bagaimana kita bisa mempresentasikan produk karya arsitektur tersebut. Sama halnya dengan kita mau mempresentasikan produk kita ya, katakan UMKM begitu ya, bagaimana kita bisa mengajak, memberikan gambaran secara visual, secara nyata ya. Jadi apa yang diangan-angan itu kita bisa tampilkan baik melalui tulisan, visual gambar ya, terus ada ilustrasi, foto-foto, gambar yang lain ya, yang mendukung dari apa yang mau kita tampilkan di dalam presentasi ya. Nah, yang pertama itu penting kiranya dalam layout penataan presentasi ya, grid system dan tata letak dalam arsitektur. Bagaimana struktur grid system berperan penting dalam menyusun informasi arsitektural secara terstruktur, rapi dan profesional pada berbagai media presentasi seperti board pameran, portofolio hingga slide presentasi. Ya, jadi tidak serta-merta kita ini ya bercerita panjang lebar menjelaskan rencana rancangan kita ya, kemudian produknya seperti apa, kalau perlu ada videonya. Namun demikian ada semacam urut-urutan ya proses ini ya dalam menata ini informasi arsitektural secara terstruktur, rapi dan terlihat profesional. Bisa melalui board pameran ya, biasanya sih buat pameran ya terutama. Kemudian portofolio atau Anda presentasi melalui slide presentasi. Nah, di gambar bisa Anda lihat ya, ada satu semacam layout gitu gambar, kemudian dibagi-bagi ya dalam suatu tatanan ya, dan itu ada konsepnya. Nah, konsepnya itu seperti apa ya, saya maksud dalam ini adalah grid system ya, nanti akan kita bahas. Nah, di tatanan itu mencakup misalkan ada judul, headline ini judulnya. Kemudian ada foto ya, kita sampaikan juga ilustrasi fotonya, foto produknya. Kemudian detailnya mungkin ya, ini ada detail-detail nih.
Kemudian ada keterangannya, narasi konsep atau narasi yang menjelaskan terkait dengan keberadaan foto tersebut ya. Kemudian ada semacam space kosong ya. Jadi untuk sekalian dia berfungsi juga untuk ruang napas bagi pengamat ya. Kemudian ada tulisan lagi di sini narasi ya yang menjelaskan mungkin konsep dari DNA, pencapaian, orientasi dan sebagainya. Kemudian ada tampak atas ya, fotonya lengkap. Jadi satu lembar ini tuh paling tidak mewakili apa yang mau kita sampaikan terlebih dahulu di awal ya. Nah kemudian lanjut dari tadi ya untuk deskripsinya yang dimana dalam hal ini adalah pengertian dari fungsi grid system dalam desain arsitektur adalah sistem garis bantu tapi tidak terlihat ya, yaitu untuk mengatur elemen-elemen visual dalam sebuah layout. Anda sambil perhatikan gambar di samping ya. Nah, fungsi utama grid system dalam arsitektur itu adalah menjaga keterbacaan informasi dan dengan menjaga konsistensi penempatan elemen. Kemudian mempermudah navigasi visual sehingga audiens itu dapat mengikuti alur baca dengan lebih nyaman. Menghemat waktu desain karena tata letak menjadi lebih terstruktur dan memperkuat identitas visual presentasi arsitektur agar terlihat profesional. Menjaga keterbacaan informasi ya. Jadi ada beberapa elemen nih. Ada elemen tulisan, ada gambar ya, ini penunjukan denah, peta, site plan, kemudian narasi ilustrasi ini ya, orang seakan-akan orang berjalan untuk pencapaiannya ya. Nah ini terbentuk melalui sebuah grid system yang katakan ini sebetulnya adalah garis-garis ya, dibagi ya. Ini ya untuk judul, kemudian gambar, kemudian dari gambar itu ada keterangannya di sini ya. Bangunan A, B, ini apa C, D, E gitu ya. Ada keterangannya. Kemudian pembagian zona-zonanya mungkin ya. Jadi ini sebenarnya adalah merupakan satu grid system kotak-kotak begitu. Ini untuk area judul, untuk area foto, ini untuk area satpanya, untuk area denah, gitu ya, keterangan nama-nama ruang gitu. Ya, sehingga audiens itu dapat membaca dengan nyaman, runtut gitu ya, dari awal terus ke bawah ya, terus dia kemudian menyimak, oh ini lokasinya di mana ini gitu ya, didetailkan begitu secara zona area atau zona ataupun area ya. Kemudian keterangan-keterangan yang mendukung ya di sini, sehingga waktu desain itu menjadi lebih hemat, tidak bertele-tele, tidak ini ya random, dalam arti dari belakang dulu atau tiba-tiba ke tengah, kemudian bagian depan lagi balik lagi gitu ya. Jadi terstruktur begitu. Dan jika informasi arsitektural itu lebih tertata dengan rapi ya, maka akan terlihat lebih profesional begitu. Jadi identitas visual presentasi arsitektur itu akan terlihat lebih meyakinkan ya, apalagi kalau ini dikaitkan dengan lomba ya, lomba rancang desain apa gitu, bangunan mall atau bangunan pemerintahan dan sebagainya. Nah, ada beberapa jenis grid ya, akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah baseline grid, column grid, modular grid, hierarchical grid ya. Nah, di sini bisa Anda pilih nih mana yang sesuai kebutuhan ya. Dari 1, 2, 3, 4 kita ke baseline grid dulu ya. Itu adalah merupakan grid horizontal yang mengikuti garis dasar teks. Nah, penting untuk memastikan konsistensi vertikal agar paragraf dan blok teks itu sangat berguna pada layout buku ataupun portofolio. Sedangkan kolom grid ya, di mana layout dibagi menjadi 2 atau lebih kolom vertikal, umumnya digunakan untuk menyusun gambar dan teks berdampingan dalam presentasi proyek, sehingga memudahkan pemisahan informasi secara visual tanpa perlu garis pemisahan yang eksplisit terlihat. Kemudian yang ketiga ya, jenis grid yang ketiga ya, modular grid, yaitu menggabungkan kolom dengan baris menjadi unit atau kotak dalam grid modular. Digunakan untuk presentasi dengan beragam elemen seperti gambar, diagram, teks, dan peta secara simultan, dan memberikan fleksibilitas tinggi dalam menata informasi pada booth pameran atau presentasi lomba.
Dan terakhir hierarchical grid ya, atau hierarki, dimana grid yang disusun tidak simetris tapi disesuaikan dengan hierarki konten. Mana yang lebih penting dulu yang mau didahulukan. Jadi hierarki ini diambil dari istilah hierarki kerajaan ya. Jadi yang didahulukan itu siapa? Ya raja, ratu, baru pangeran, putrinya, dan seterusnya ya. Jadi didahulukan dulu yang paling utama dalam presentasi tersebut. Kita detailkan ya untuk pembahasan grid ini. Nah, baseline grid. Jadi di baseline grid ini terdapat serangkaian garis horizontal yang berfungsi menyelaraskan ya dasar teks. Cocok untuk layout dengan teks panjang seperti portofolio ataupun laporan. Ini pasti Anda sudah familiar ya dengan bentuk grid seperti ini. Ini ya beberapa ide dari baseline grid bisa Anda ambil ya. Dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, kemudian penataannya jangan lupa untuk diperhatikan pemilihan font ya, atau besar kecilnya ukuran font ya, sangat penting. Mana yang sebagai judul utama ya, subjudul ya, terus kemudian isi materi, pesan, kemudian penutup, atau kemudian ditambahkan dengan gambar ataupun foto ataupun tabel ataupun diagram yang menunjang ya. Nah, seperti inilah baseline dari grid system. Kemudian lanjut. Yang kedua itu adalah grid yang berbentuk kolom ya. Nah, sama halnya dengan artinya kolom grid itu yang terdiri dari kolom-kolom vertikal yang membagi layout menjadi bagian yang sejajar. Umumnya digunakan dalam majalah, slide presentasi, dan board arsitektur. Bentuknya seperti kolom ya, tapi bisa juga divariasi bentuk ya. Ya kan biasanya kan hanya berupa kolom berjajar ya, tapi bisa Anda divariasikan bentuknya ya. Nah, seperti ini beberapa contoh dari kolom grid. Ya, Anda perhatikan penataan dari narasi tulisan ya, yang dikombinasikan ya. Gambarnya di tengah misalkan ya, foto di tengah. Tapi yang bagian atas mungkin agak beda ya. Jadi 1, 2, 3 mewakili ya, yang paling atas ini adalah mungkin subjek utama ya, termasuk judul utamanya. Namun demikian kalau Anda perhatikan di gambar sebelahnya lagi ya, narasi, uraian, keterangan ya dari rancangan ide itu atau keterangan dari bangunan tersebut ya, tidak melulu berbentuk kolom yang panjang lebar, tapi bisa dipersingkat. Ini kan kalau kita lihat proporsi dari besaran ini ya, space untuk penempatan tulisan hampir sama. Misalkan kurang lebih berapa senti dan lebar berapa senti begitu kan. Kemudian beberapa gambar visual foto ya itu ditampilkan di tengah-tengah. Ya, supaya kadang kan supaya tidak jenuh ya kalau daripada dibanding dengan isinya tulisan melulu ya, atau semuanya berupa tulisan. Beberapa foto ya dimunculkan di sela-sela, di pojok, di bawah begitu. Dan tulisan pun untuk judul utama itu tidak harus yang horizontal ya, bisa kita posisikan secara vertikal. Namun demikian diperhatikan juga untuk pemilihan fontnya ya, supaya bisa tetap terlihat pada saat dipresentasikan, atau orang yang melihat di pameran itu ya, orang bisa membaca dari jarak misalnya agak jauh ya, tapi masih terbaca ya, oh katedral misalkan, seperti itu ya. Ya, sama halnya dengan board yang lain nih. Ada set plan-nya, ada tampak depan, perspektif, tampak sampingnya ya. Begitu ya. Bisa dimunculkan dengan ini tambahan bulat-bulat ini untuk penekanan aksentuasi gambar ya. Sebagai background, sebagai penunjuk ya. Ini kan poin-poinnya ya. Jadi tidak harus kemudian 1, 2, 3 gitu, tapi bisa digantikan dengan ini bulat-bulatan ini ya. Yang artinya kalau kita lihat ya di board presentasi ini adalah nomor 1 nih, Saint Denis misalkan ya, nomor 1 ini bangunannya, kemudian dibuat lingkaran, tapi ini seakan-akan ini menerus nih ya, ini menerus nih. Gambar 1, gambar 2, gambar 3 ya, yang artinya ini adalah penjelasan atau uraian dari gedung utamanya ini. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak melulu kita memvisualkan angka itu 1, 2, 3, 4 atau ABCD ya, tapi bisa juga dengan
bulatan-bulatan ini ya. Secara estetik itu kan dia hanya lebih bagus gitu kan. Ini ya page out grid untuk kolom grid ini bisa Anda jadikan referensi ide ya. Kemudian lanjut, yang ketiga itu adalah modular grid, di mana terdiri dari kolom dan baris yang membentuk kotak-kotak modular, dan grid ini memberi fleksibilitas tinggi untuk menata berbagai elemen visual. Ya memang lebih mudah ya modular grid. Contohnya ini di Instagram ya, ke bidang di cafe ya. Contoh layout dari modular grid sebuah Instagram itu dari kotak-kotak gitu kan. Ini modularnya. Symmetrical modular grid. Contoh yang kita lihat sehari-hari ya di Instagram. Jadi satu space ini, satu kotak ini untuk satu story misalkan. Ya, jadi fleksibilitas tinggi. Berbagai banyak elemen visual di dalam ini. Jadi satu space ini adalah satu wadah ya, wadah dalam arti kita untuk bercerita, untuk menyampaikan pesan. Kemudian bentuk yang lain dari modular grid ya. Nah, ini bisa Anda perhatikan di sini ya. Nah, seperti ini kita menampilkan beberapa bentuk. Ini misalkan visual rumah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini perlunya seorang mahasiswa grafis itu kan bisa mempunyai atau memiliki skill ya untuk mengolah dari Photoshop atau Corel Draw begitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan desain bertahap misalkan ya 1, 2, 3, 4, 5 atau pilihan option ini ya, tapi dalam bentuk yang beda ya, supaya tidak jenuh atau lebih variatif atau lebih estetik. Nah di sampingnya ya modular grid bisa Anda lihat ya. Jadi satu kotak itu adalah satu konten, katakan seperti itu ya. Jadi bebas, fleksibilitasnya tinggi. Jadi si desainer ini dapat menuangkan apa yang jadi ide-idenya. Kita lanjut lagi. Hierarchical grid. Hierarchical grid ini bersifat bebas dan fleksibel, didasarkan pada konten dan prioritas visual atau kondisi di mana elemen-elemen yang disusun itu berdasarkan tingkat kepentingan, bukan ukuran modul yang beragam. Ya, mana yang didahulukan dulu beritanya atau yang mau dipresentasikan ya. Jadi entah itu misalkan katakan mau presentasi sebuah desain rancang rumah hunian gitu, tidak melulu harus tampak depannya rumahnya ya. Mungkin kita mau menampilkan keunikan dari dapur misalkan ya, padahal dapur itu paling belakang, katakan seperti itu. Namun demikian mungkin ya desain dari interior dapur itu menarik, entah itu ada di samping dapur ya, ada taman terbukanya, mungkin ada kolamnya ya. Dapur sekaligus juga misalkan area untuk menjadi satu dengan area makan ya. Jadi mau ditampilkan utama dulu ya, mau didahulukan dulu nih yang dapurnya ini ya dibanding dengan ruang tamu atau kamar mandi atau tidur bahkan ya, atau sampai dengan tampak depan rumah itu belakangan ya. Dapur, bahkan dapur itu yang mau ditampilkan dulu. Jadi tergantung dari kepentingannya. Ya, contoh kata nih. Nah, kemudian yang kelima, penerapan grid system dalam layout board ya, panel pameran, portofolio dan slide presentasi. Layout board atau yang biasa digunakan dalam lomba arsitektur ya dan pameran, di mana modular grid ini membantu membagi ruang antara judul, narasi, gambar denah, diagram dan render visual. Ya, yang biasa kita lihat ya. Kemudian panel pameran biasanya berukuran besar dan vertikal seperti A1, A2 atau A0, membutuhkan struktur grid yang kuat agar tidak terlihat berantakan. Makanya diperlukan dari grid system itu tadi ya.
Portofolio menggunakan kombinasi baseline dan kolom grid untuk menyusun deskripsi proyek, gambar kerja, dan studi masa secara konsisten dari halaman ke halaman. Kemudian dalam slide presentasi, kolom grid ini berguna untuk membagi ruang antara visual utama dan keterangan naratif, sehingga sementara modular grid digunakan untuk menata informasi jika slide berisi banyak elemen. Gitu ya. Nah, kita di bab lanjut ya, bab 2 ini tentang hierarki informasi dan readability dalam desain grafis. Ya. Anda setidaknya mengetahui ya bagaimana caranya ya menyusun elemen visual berdasarkan tingkat kepentingan agar informasi yang disampaikan itu dapat diserap secara efektif oleh audiens, terutama di luar orang ini ya, orang bangunan ya, atau orang arsitektural. Meliputi definisi hierarki visual, di situ ada skala, warna, kemudian kontras, posisi ya. Jadi di dalam board itu ya kita mainkan nih skala, warna, kontras, dan posisi ya. Nanti ada contoh gambar ya. Kemudian teknik membangun alur secara visual. Biasanya ya orang tuh baca pasti judul utamanya dulu. Dari mana judul utamanya diketahui ya, fontnya besar, ukurannya ya, kemudian pemilihan font yang tegas misalkan, baru ke konten pendukung. Penggunaan tipografi dan ukuran huruf untuk membedakan kategori informasi dari judul, subjudul, teks isi, dan seterusnya ya. Kemudian yang dalam ini adalah readability, yaitu keterbacaan teks dalam berbagai konteks, media, dan ruang. Kemudian tips membuat presentasi arsitektur yang mudah dipahami oleh audiens non arsitektural ya, dimana contohnya itu adalah layout hierarki dari Venice Architecture Vinyl. Ini sudah kita sampaikan di minggu kemarin ya. Definisi hierarki visual meliputi dalam ini adalah skala, warna, kontras, dan posisi. Oke, bagaimana seorang arsitek atau architecture presentation board ini ya meng-create suatu presentasi yang berarti ya atau sukses begitu untuk bisa menjelaskan secara visual pada audiens. Nah, elemen pembentuk hierarki visual meliputi skala atau ukuran, di mana elemen yang lebih besar akan lebih dulu menarik perhatian. Misalkan judul utama bukan besar dari subjudul ataupun isi teks. Kemudian pemilihan warna dari warna terang, kontras, atau warna brand ya, dapat menarik perhatian lebih awal daripada warna netral. Kemudian kita buat kontras ya, beberapa poin gitu ya. Misalkan kontras tinggi nih, ada teks putih dengan latar belakang yang hitam. Ya, gimana membuat elemen tulisan itu tadi terlihat lebih mencolok. Dan kemudian posisi ya, elemen yang ditempatkan di atas atau sebelah kiri dalam sistem baca kiri ke kanan itu pasti akan dilihat lebih dahulu. Jadi kebiasaan orang membaca dari kiri ke kanan ya, atau sebaliknya. Nah, ini contohnya ya. Ada 1, 2, 3. Nah, Anda perhatikan mana yang lebih efektif dalam penyampaian suatu produk arsitektural ini. Ya, tapi kalau Anda perhatikan ya, di situ ada semacam pola grid kan. Nah, katakan sebuah space kosong, white space seperti ini ya, itu akan lebih membuat orang merasa lega. Ini contoh ya, 1, 2, 3, ini 3 ya, dibanding kita membaca yang nomor 1. Walaupun nomor 1 itu sebenarnya sama-sama terstruktur rapi kan. Ada judul utama, nih ya, ini ada judul utama semua nih. Ini enggak ada ya malahnya. Nah, di sini ya judul utama ya pas depan sendiri tuh, atas sendiri ya. Kemudian ini ada judulnya ya, judul utama. Kemudian di sini Anda perhatikan nih pembagian layoutnya ya, jadi dari grid itu tadi, gridnya ya. 1 dan yang kedua ini adalah space-nya dominan. Kemudian ini dibagi jadi ini ya, 1, 2, 3, 4, terus area di tengah adalah penjelasan dari gambar kerja ya. Kemudian yang ketiga ini benar-benar ini grid yang garis vertikal ya. Nah, kemudian ada semacam penyampaian informasi interior di bagian bawah ya, kiri bawah dari gambar.
ya. Diberikan warna kontras, katakan nih, background hitam kemudian diberi dengan tulisan warna putih. Ya, ini hampir sama nih. Ya. Tapi kebalikannya, jika warnanya warna background itu adalah berwarna atau gelap ataupun ini ya, di sini adalah babu ya. Nah, ini gantian yang tulisannya warna hitam. Dibuatkan beberapa objek di sini ya, foto dilampirkan di sini di bagian bawah ataupun bagian atas ya. Mana yang mau didahulukan ini? Ya, ataukah semacam foto-foto yang memperlihatkan aktivitas si pengguna ruang ya. Jadi banyak sekali ide-ide yang mau bisa ditampilkan sebenarnya dalam presentasi. Tidak harus ini ya bentuk secara gambar secara perspektifnya, tapi kita bisa mencomot salah satu foto ya. Katakan ini adalah pengguna ruang ini lagi duduk santai misalkan ya, sambil meeting atau rapat atau membahas sesuatu atau diskusi ringan gitu ya di teras ataupun di balkon gitu ya. Namun kalau Anda perhatikan 1, 2, 3 ini produk gambar dari Jena tanpa potongan ya, konsep, kemudian ada gambar interior gitu ya. Ini hampir sama nih, semuanya tercakup di sini ya, di presentasi. Oke, lanjut ya. Teknik membangun alur baca visual dari judul utama ke konten pendukung. Bahwa alur baca visual atau visual flow itu merupakan bagaimana pembaca itu bergerak ya, membaca dari satu elemen ke elemen lain, di mana desainer ini perlu mengkontrol arah pandang agar informasi yang disampaikan ini secara logis dan tidak membingungkan. Ya, nanti ya ditampilkan lompat-lompat ya, hanya pesan yang disampaikan itu tidak dapat diterima oleh audiens. Teknik alur baca bisa memakai F pattern atau Z pattern untuk layout berbasis teks ataupun gambar. Penggunaan gambar bantu, garis bantu ya, bisa berupa panah, elemen visual seperti skema garis grid yang secara tidak langsung mengarahkan pandangan mata. Kemudian mengelompokkan informasi dalam blok-blok visual agar mudah dicerna. Ya, kemudian tipsnya ya, kita mulai dari judul dulu, subjudul, gambar utama, narasi penjelas, detail teknis, baru ke referensi ataupun tabel. Ini contoh ya, tidak melulu grid ataupun garis ya, kita bisa pakai elemen lengkung yang dia mengarahkan ini sebenarnya. Ya, tapi tetap saja nih secara kontrol seorang desainernya ya, untuk mengontrol arah pandang si ini ya, audiens ya. Nah, katakan ini pakai garis lengkung di sini. Ya, foto bangunannya ya diletakkan paling atas, kemudian subjudul ya. Aktivitas apa saja yang bisa dilakukan di sini ya. Nah, kemudian kita arahkan ini ya, secara langsung kan mata kita tertuju pada garis ini kan, garis lengkungnya gitu ya. Nah, ini poin-poinnya nih, blok-blok visual ya. Nah, otomatis nanti untuk garis-garis yang garis-garis bantu itu dihapus, tapi hasilnya itu tetap aja terlihat ya, untuk meletakkan beberapa keterangan atau narasi tulisan di sini ya. Ini fotonya, perspektif, experimentation itu ya. Kemudian ketiga, penggunaan tipografi dan ukuran huruf untuk membedakan kategori informasi. Jadi tipografi itu bukan hanya sekedar soal keindahan font, tapi juga alat komunikasi visual. Keterbacaan dan struktur informasi sangat bergantung pada pemilihan dan penggunaan tipografi yang tepat. Ini ya, secara umum ya, tipografi secara umum dalam presentasi arsitektur ini ya, paling tidak yang Anda pahami ya, Anda hafalkan ini. Judul utama berapa ukurannya di sini? 20 sampai 30 pt ya. Font tebal mencolok, kemudian untuk subjudul agak lebih kecil ya, yaitu 14 sampai 18 pt, kemudian fontnya ringan atau semi bold ya. Kemudian isi teks atau paragraf lebih kecil lagi, fontnya netral, mudah dibaca. Kemudian keterangan gambar ukurannya pastinya lebih kecil ya, yang disesuaikan agar tidak mencuri perhatian utama. Nah, tipsnya gunakan
maksimal 2-3 jenis font, jangan terlalu banyak ya. Katakan seperti ini nih, ini yang font utamanya ya, terus kemudian yang kedua ini mungkin beda lagi fontnya, dan seterusnya ya. Jadi hanya ada 1-2, katakan ini ada 2 ya jenis font. Nah di sini kan maksimal hanya 2-3 font, jadi jangan sampai 5-6 atau bahkan semua jenis font dimasukkan ya, kelihatan tidak profesional nanti. Perhatikan leading, jarak antar baris, tracking jarak antar huruf, dan alignment untuk menjaga keterbacaan. Ini Sketches of Frank Gehry ya, yang kemarin sempat kita bahas ya di minggu yang lalu. Bangunan museum ya. Readability atau keterbacaan teks dalam berbagai konteks, media, dan ruang. Merujuk pada sejauh mana teks dapat dibaca dan dengan mudah oleh audiens, baik jarak dekat maupun jauh ya, baik dalam format digital maupun cetak. Faktor yang mempengaruhi readability, katakan ini adalah buat pamerannya Anul ya. Nah ini diperhatikan nih, bagaimana kalau terlalu kecil seperti ini kan tidak terbaca, padahal ini space-nya kan sebenarnya luas sekali nih, dan ini kan warnanya hampir, tone-nya itu hampir sama ya, tidak ada yang kontras begitu, atau yang menjadi aksen di situ mana, atau poin-poinnya, poin interest itu nggak muncul di sini, hampir sama ya. Ya mungkin itu menjadi konsepnya, jadi warna yang dipakai pun tidak terlalu mencolok gitu kan, warna yang soft gitu. Kontras warna antara teks dan latar belakang ya, inilah contoh dari pemilihan warna ya, walaupun satu tone masih warnanya senada ya, cuman dalam ini kan warna, kontras warnanya itu tidak terlalu terlihat ya, jadi kurang greget begitu ibaratnya. Jenis font, hindari font dekoratif untuk teks panjang. Biasanya kan kita pilihnya yang kaku, tegas begitu ya. Heavenly Eye misalkan, observatory. Kemudian perhatikan jarak pandang, di mana desain board arsitektur pengambilan harus memperhatikan atau mempertimbangkan bahwa pembaca akan berdiri 1-2 meter dari media. Nah sebagai contoh yang buruk ya, tulisan putih tipis di atas latar gambar terang tanpa outline. Ini juga harus Anda perhatikan, dan selalu ya pas Anda mendesain itu, menggambar gitu ya, Anda perhatikan benar, bahkan sampai dengan tulisan pun tetap Anda ini dicek gitu ya, ada outline-nya enggak, kalau memang tulisannya putih tapi dengan di latar belakangnya terang gitu, dipastikan ya tulisan-tulisannya itu terbaca oleh si audiens ya, dimana hal ini kalau terjadi itu akan sulit dibaca dalam kondisi pencahayaan pameran ya. Pentingnya readability ya. Ya, sekarang kita latihan ya. Dari komposisi di presentasi board ya, kemudian menggunakan negative space atau white space, kemudian combining image style. Nah, kita pastikan dulu komposisi dari boardnya itu mau kita kotak-kotak seperti apa, kita rencanakan ya, gridnya misalkan seperti ini misalkan ya, kotaknya ada di tengah, gambar visual gambar yang gede-gede itu ada di tengah, baru nanti gambar-gambarnya itu ini kalau Anda lihat dari dekat ya, itu di sebaliknya itu ada gambarnya ya, di sebalik gambar ini ya, garis-garis ini ada visual gambarnya sebenarnya ditumpuk. Kemudian gunakan ya negative space dan kita kombinasikan dengan image style ya, gambar. Jadi jangan hanya narasi tulisan tapi dicampur dengan gambar-gambar atau foto pendukung. Nah, contoh lagi ya, kita mulai dari menerapkan atau membuat garis-garis dulu ya. Ya, sambil Anda perhatikan nih hasil before dan afternya. Sepetak garis ini ya diagonal untuk menjelaskan area atau kawasan ya. Kemudian di bawahnya ya, ini ada narasi nih. Nah, ini narasi. Kemudian penjelasan dari kawasan tersebut. Ya, terlihat. Nah, kemudian perspektif di paling bawah. Nah, seperti ini ya. Jadi membuat pola-pola dulu dalam board presentasi tersebut. Lanjut.
Kemudian konsep yang kedua, misalkan ya dengan grid ya, pola grid. Setelah dibagi ya, ada gambar di sini ya. Kemudian ternyata yang bagian tengah itu adalah space yang katakan lebih luas ya dibanding yang dua di atas dan ini ya, yang dan satunya di bawah. Nah seperti ini hasil before dan afternya nih ya. Jangan lupa narasinya tetap disertakan. Jadi kadang kan audiens itu bisa membaca gambar tanpa narasi, atau untuk lebih jelasnya kan narasi tetap disertakan ya, before afternya ya, perhatikan. Pemilihan font ya, dari judul, subjudul ya, atau ukuran. Nah seperti itu harus Anda komposisikan sedemikian rupa ya, sehingga bisa terbaca audiens dengan jarak 1-2 meter dari board tersebut. Lagi ya, satu lagi dari layout gridnya ya, grid sistemnya. Untuk yang bagian headnya ya, bagian kepala ini ya, seperti ini dimasukkan ya, ada diagram, ada apa ini, foto denah ya, kemudian data-data kecil di sini ya, diletakkan di sini, kemudian narasi ya, keterangan dari gambar. Baru setelah itu divisualkan dari hasil finishnya ya, dari project tersebut itu ya. Nah ini yang paling bawah ini adalah menjelaskan dari beberapa detail ya, katakan ini adalah suatu kawasan ya, mungkin mau menampilkan tamannya, kemudian pusat dari outdoornya gitu ya, dan sebagainya. Nah kesimpulannya apa dari materi hari ini ya, bagaimana presentasi arsitektur itu bisa mudah dipahami. Yang pertama, menggunakan informasi infografis dan diagram sederhana untuk menggantikan teks yang panjang. Nah, hindari penggunaan teks yang panjang. Jadi kalau kadang ada mahasiswa kalau presentasi itu kan tulisan dari Word itu kan di copy paste ya, copy paste ke dalam slide-nya. Sebenarnya itu nggak efektif itu. Lebih baik mungkin Anda bisa mengambil poin-poin aja mana yang mau dipresentasikan ya. Baru setelah itu secara oral Anda cerita gitu, apa yang mau dipresentasikan. Kemudian hindari istilah teknis yang tidak familiar atau memberikan penjelasan singkat. Tampilkan gambar-gambar representatif, misalkan render 3D, ilustrasi pengguna ataupun diagram sirkulasi. Kemudian Anda bisa pisahkan antara bagian teknis dan naratif dengan menggunakan layout terstruktur agar mudah diikuti. Hierarki visual dan keterbacaan atau readability ini merupakan fondasi dalam desain grafis arsitektur yang efektif. Dengan Anda mengelola ukuran, warna, posisi, dan tipografi serta memahami alur baca audiens, ya, kita dapat menyampaikan informasi desain dengan cara lebih mudah dipahami, terlihat lebih profesional, dan pastinya lebih komunikatif, ya, khususnya audiens yang non teknis. Penerapan prinsip ini akan sangat menentukan kesuksesan komunikasi ide arsitektural di ranah akademik, profesional maupun publik. Ini contohnya ya. Ini contoh buat dari presentasi arsitektur. Nah, biasanya ada semacam mini produknya ya, atau marketnya. Jadi semacam ini nih. Ini konsepnya. Tadi yang saya dijelaskan dari awal ya. Nah, ini gambar-gambarnya ya. Ini pola gridnya, layoutnya itu setelah ditata hasilnya seperti ini. Kemudian ada beberapa lagi terakhir. Nah semacam ini buat presentasinya ya. Baru setelah itu nanti si audiens itu dapat memperkirakan seperti apa sih bangunan wujud nyatanya gitu, dengan kita menampilkan produk market seperti ini. Ya, tidak menutup kemungkinannya bangunan arsitektural ya, tapi juga interior design. Ya, hampir sama nih untuk presentasi boardnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sejauh ini ya, silakan. Belum ada, Bu. Oke, sekian dan terima kasih ya. Sekali lagi terima kasih atas
perhatiannya untuk perkuliahan hari ini. Anda bisa download ya, ataupun Anda bisa menyimak ulang dari YouTube tentang materi komposisi visual dalam presentasi arsitektur. Mungkin cukup itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat libur panjang dan saya mengucapkan ya Idul Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Pak Edi, Pak Yuli Fitianto, Pak Wiwit. Selamat siang rekan mahasiswa, sampai jumpa di pertemuan di minggu depan. Saya izin live dulu Pak. Iya Pak.